Frozen shoulder adalah ini cairan iya pelengketan pelengketan sendi karena si cairan sinovialnya kan pelengketan sendi. membengkak, makanya dia jadi kemana-mana itu jadi lengket kemana-mana terus tumbuh jaringan parut juga jadinya. Oke. Jadi frozen shoulder itu adalah istilah di mana kaku pada bahu. Oke. Frozen, bahunya bekul lah istilahnya. Iya. Dan frozen shoulder itu nggak cuma kayak yang Aurel bilang tadi, banyak hal. Ada yang karena adhesive capsulitis. Adhesive capsulitis adalah kondisi di mana kapsul shouldernya itu kaku. Dia luka radang sehingga dipenuhi jaringan parut, makanya dia kaku. Minta mega ya? Jadi banyak untuk frozen shoulder. Tapi overall frozen shoulder itu nggak bisa gerakin shouldernya dengan leluasa. Jadi terbatas banget. Dan frozen shoulder itu ada 3 fase. Ada fase apa aja? Nyeri. Dia pakai fase itu. Ada fase freezing. Ada fase frozen. Sama ada fase thawing. Jadi ada fase yang pertama itu adalah fase freezing. Dia tuh timbul nyeri yang sangat tinggi. Terus ada kekakuan tapi belum yang banget. Itu pas fase awal-awal aja, 2 bulanan lah, 2 bulan sampai 9 bulan pas itu. Terus kalau misalnya fase 2, fase frozen, nyerinya dia nurun, tapi kakunya dia meningkat. Oke. Terus fase thawing itu lebih dari 2 tahunan. Dia itu nyerinya nurun, si kakunya juga nurun. Thawing kan artinya meleleh kan? Jadi yang udah kaku dia meleleh jadi normal lagi. Nah, frozen shoulder bisa kalian diagnosis pakai berbagai macam hal. Pertama pakai tes gerak aja cukup sebenarnya. Jadi kalian gerakin buat abduksi, fleksi, terbatasnya di mana aja. Biasanya semuanya terbatas. Rotasi juga terbatas. Terus kalau kalian mau pakai tes spesifik, kalian bisa pakai quick test yang kalian menggapai si bagian skapula kalian. Nah, gini lah. kalau misalnya dia nggak bisa, kemungkinan ada masalah di bagian shouldernya. Nggak nyampe. Tapi belum tentu ini frozen shoulder, bisa aja yang lain. Jadi terlalu spesifik buat frozen shoulder. Terus tadi yang kalian pelajarin ada apa? Apa tadi? Empty can, eksorotasi, yokum. Yoku yang mana? Dapat kecil. Yang gini. Kita bahas tentang yang empty can dulu. MT. Gue pakai 0,5 ya. Empty can nggak spesifik di bagian frozen shoulder aja ya? Bisa. Ada apa? Ada masalahnya? Jangan ngalangin yang belakang. Ujung. Kalau empty can itu sebenarnya tujuannya untuk mendiagnosa dari impingement pada bagian supraspinatus. Jadi di bagian supraspinatus kan dia di bagian belakangnya. Iya. Jadi tendonnya di sini yang pasti tiga tusuk cruciate. Jadi ketika kalian ada empty can test, gunanya untuk mendiagnosa adanya tendinitis pada supraspinatus. Caranya terus ke depan, diputar ke dalam, Rotasi ke dalam. yes. Jadi kalau misalnya kalian apa namanya? Cara gampangnya adalah empty can artinya ngosongin Tangan. kaleng kan? Jadi tinggal Putar gitu. makanya diputar namanya empty can. Ditahan nggak? Ditahan. Tahan. Ditahan kan? Udah kayak tadi agak dibuka, nanti gerakin nafasnya, dorong masuk. Kalau misalnya sakit berarti ada impingement pada bagian supraspinatusnya. Jadi bukan berarti dia ada frozen shoulder ya. Gerakan naik turun. Ya. Terus ada apa lagi tadi? Lift. Kasihan. Tes ya. Eksorotasi. Terus dulu. frozen shoulder. Berarti kita eksorotasiin aja kan. Tapi ada lagi yang lebih Tapi masuk video komen biasa gue ada rapor. yang lebih enak lah buat dipakai, namanya belly sama lift out. Jadi kalau yang belly ini buat endorotasi. Caranya kita tekan perut ya. Itu buat endorotasi. Kalau misalnya endorotasi kebalikannya, kita di belakang coba buat
tekan di bagian punggung kalian ke dalam rotasi. Oh, eksorotasi jadi. Tapi kalau diajarin Bu Pipi penopenya kayak gini apa? Yang gini sih. Gitu, buat tes. Udah. Terus, Ya, ada dia. Terus kemudian untuk intervensi, jadi kan konsepnya adalah dia kaku, berarti harus kita mobilisasi. Iya. Karena ini terapi latihan, berarti kita harus mainnya latihan, bukan manual. Kalau kalian diajarin yang kayak gini, terus dikocok-kocok di sini ya, dimobilisasi, itu maksudnya manual. Enggak. Iya, belum, santai. Iya, Santai. dikasih tahu. Kemarin gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau buat terapi latihan, berarti kalian harus untuk dia latihan. Contoh pakai pendulum. Oh iya, Sebenarnya pendulum. kan kita pendulum tuh ya, dia gerakin bagian shouldernya kan, Iya. tapi shouldernya enggak kita gerakin, tapi tubuh kita yang gerakin. Jadi gravitasi yang main itu bertujuan biar si shouldernya bisa bergerak dengan leluasa. Nah itu pendulum. Yang kedua ada yang finger ladder. Yes, finger ladder bisa di mana aja sebenarnya, nggak usah di finger ladder. Kalian di meja aja juga bisa kok. Aneh kan? Semakin jauh semakin abduksi. Iya. Jadi itu bisa dimodifikasi. Kalau di tembok juga bisa. Di tembok juga bisa, buat fleksi, buat abduksi juga bisa. Hands up. Terus kalau mau ke boleh. Ini kalau kamu ke bawah juga boleh loh. Ini sama-sama dia fleksi, Oh, iya. fleksi shoulder. Oh, Jadi di semua media juga bisa. Gitu. Terus yang Shoulder terakhir yang wheel, Yang posisi. shoulder wheel yang di C, kan? Oh, A-nya. Itu alat yang apa namanya? Samping ladder itu Iya. shoulder wheel guys. Jadi kalian pegang terus diputar. Itu bisa diatur. Nah, jadi kalau misalnya project shoulder pakai itu aja. Oh, berarti ada 3 ya, Pak? Pendulum, jari, Belum sama jari sama si shoulder wheel. Oke. Simpel kan? Nama yang shoulder itu apa? Shoulder. Beda kita. Jadi Shoulder isi wheel. tangannya itu. Wheel. Gravitasinya itu. berarti kalau shoulder itu pakai alat kan? Pak? Yang diputar. Yang putar gitu kan. Kan ada di ada di sini. Yang penting yang bisa. Tapi itu juga akan tetap stop. Simpel kan? Simpel. Oke. Udah?